Kita bersyukur bahwa akhirnya Paus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah Indonesia. Jadi menarik bahwa Paus hadir membuka suatu apresiasi ya. Dia sangat menghargai kehadirannya, itu ternyata kehadiran yang sebagai tamu yang mengangkat tuan rumahnya. Antara lain dia mengatakan bahwa Indonesia dengan Pancasila adalah, bahasa saya mengatakan, pelopor untuk perdamaian dunia. Jadi nilai-nilai Pancasila itu berlaku bukan hanya di Indonesia tetapi berlaku internasional untuk seluruh bangsa. Dan dia menekankan antara lain bahwa kedamaian itu buah dari keadilan. Maka dalam Pancasila ada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial. Maka sila yang terakhir ini seolah-olah menjadi titik berat atau suatu kesimpulan dari sila pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Ini yang menarik. Yang kedua, menarik juga bahwa beliau mengagumi keanekaragaman bangsa, bahasa, suku. Ya, 17.000 bagaimana bisa bersatu. Dan saya senang gambaran yang diberikan dia adalah bahwa seolah-olah laut itu ya menjadi ibu yang mempersatukan pulau-pulau dan mempersatukan semua rakyat Indonesia. Nah, ini bahasa alami yang senantiasa memperkaya kehidupan kita, bahwa alam pun sebetulnya adalah merupakan suatu bahasa, ya, bahasa alam yang mempersatukannya. Itu yang terjadi tadi di istana yang saya tangkap. Dan menarik juga apa yang dikatakan di pertemuan dengan para rohaniawan, rohaniwati, biarawan, biarawati, para suster, pastor, dan para uskup. Ya. Dia hanya mengulang sebetulnya tema yang dia usung, yaitu 3 hal: iman, persaudaraan, dan belas kasihan. Ya, iman itu didukung oleh pengalaman, dan pengalaman bangsa Indonesia adalah pengalaman bersentuhan dengan alam. Kita diberkati dengan macam-macam berkat alam, kekayaan alam, keindahan alam. Ya, pesan janganlah kita membuat kita jadi lupa diri dan menjadi sombong. Tapi hendaknya itu menjadi suatu berkat yang harus semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Ya, iman akan berkat inilah yang mendorong kita bersaudara, ya, untuk menjadi berkat satu sama lain. Maka persaudaraan itu adalah suatu bentuk penghargaan dalam perbedaan-perbedaan. Ada banyak berkat ya dalam perbedaan-perbedaan itu. Sehingga perbedaan-perbedaan berkat yang ada bukan merupakan suatu ancaman, tetapi menjadi suatu kekayaan yang saling melengkapi. Maka bersaudara adalah didasari penghormatan pada perbedaan-perbedaan, mengakui adanya perbedaan, bahkan mensyukuri adanya perbedaan, dan di situ kita saling membutuhkan dan saling dibutuhkan. Itulah persaudaraan.
yang sejati. Ya. Dan ini buah dari iman, rasa syukur pada Tuhan. Ya, atas berkat maka kemudian persaudaraan berarti menjadi berkat. Ya, saling memberkati dalam saudara. Dan yang ketiga, buah dari persaudaraan itu akhirnya belas kasihan. Ya, belas kasihan bukan hanya kita peduli, berbagi. Menurut Paus lebih daripada itu. Kita harus menyentuh, ya, menyentuh kulit orang yang menderita. Kita harus sampai melihat mata orang yang menderita. Atau mungkin kita mau supaya sungguh-sungguh orang yang menderita jangan dijadikan objek penderitaan. Ya, sehingga kita berbangga karena bisa membantu orang, merasa lebih karena membantu orang. Bahkan kadang-kadang orang-orang miskin dijadikan suatu objek, ya, alasan-alasan untuk mencari keuntungan, eksploitasi orang miskin. Paus menekankan bukan begitu caranya, gitu. Tapi bagaimana kita ikut merasakan, ikut menyentuh penderitaan orang itu dan merasakan kemanusiaan orang itu sendiri, gitu. Ini suatu yang lebih dalam, yang lebih spiritual. Bagaimana beliau mau kita semua itu boleh katakan menyentuh penderitaan dan ikut serta merasakan penderitaan itu, sehingga kita berbelas kasih terhadap mereka yang menderita. Saya kira itu pesan yang menarik. Tapi yang terakhir bagi saya penting adalah mengapa Paus disebut itu Honinis, ya, yang kudus, ya, Bapak Suci, Bapak Suci. Nah, ini menurut saya justru kesucian ini yang paling penting. Ya. Paus didoakan oleh semua umat, ya, semua umat Katolik di seluruh dunia. Maka doa ini tentu akan membuat Paus diberkati lebih daripada kita semua, ya kan? Dia menjadi pusat doa, ya, masih pusat doa. Jadi pasti kehadiran Paus itu adalah membawa banyak kekayaan doa yang didapatkan dari umatnya di seluruh dunia ini. Ya, sehingga kekudusan doa itu akan menguduskan juga kita semua. Ya, jadi Paus bukan hanya dikuduskan oleh Tuhan karena jabatan sebagai orang yang diberkati Tuhan, yang ditunjuk Tuhan, tetapi juga dia didoakan oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia yang jumlahnya miliaran. Maka semoga kekudusan yang dibawa beliau ini akan menguduskan Indonesia, sehingga di sini semakin sedikit orang yang bertobat, tidak berdosa. Kalau semua orang kudus, tidak ada korupsi, tidak ada penjara, tidak ada polisi, kita tidak membutuhkan hakim dan semuanya. Ya, itulah, semoga Indonesia menjadi tanah surga di atas bumi seperti dalam surga. Maka semoga kehadiran Paus menjadi garam yang akan menggarami Indonesia dengan berkat kekudusannya, karena dia adalah Bapak Suci. Terima kasih, Tuhan berkati.